Mbah Sujiwo Tejo dalam acara ILC yang katanya rehat sejenak itu pernah menceritakan pengalamannya dulu sewaktu mendalang. Kata Mbah Tejo, di tahun 2000-an dia masih aktif mendongeng di anak TK. Pada suatu ketika, Mbah Tejo mendongeng tentang maling kundang. Beliau membuat dua alternatif ending dari cerita maling kundangnya. Ending pertama, yang dikutuk maling kundangnya. Ending kedua, ibunya yang dikutuk. Dalam dongengnya, Mbah Tejo mengatakan bahwa maling kundang dimanja oleh ibunya. Semua antri makan, dia nggak antri. Semua habis makan cuci piring, maling kundang nggak cuci piring. Setelah mendongeng, Mbah Tejo bertanya pada penonton yang masih anak-anak TK. Siapa yang harus dikutuk? Tanya Mbah Tejo. Dari 300 anak, hanya 4 yang menjawab yang harus dikutuk adalah maling kundang. Sedangkan sebagian besar menjawab yang harus dikutuk adalah ibunya karena salah memanjakan anaknya. Dongeng maling kundang memang sudah tak asing dengan telinga orang Indonesia. Ada anak durhaka pada ibunya, ada pejabat durhaka pada rakyatnya. Tapi kalau pejabat yang durhaka pada rakyatnya itu bukan maling kundang, itu namanya maling hak rakyat alias koruptor. Bisa dikatakan semua koruptor kelas kakap yang ada di Indonesia adalah orang pinter yang makan bangku sekolah dengan banyak prestasi dan potensi. Sistem pendidikan di sekolah harus diakui lebih cenderung mendorong suasana kompetisi antar individu daripada membangun kesadaran kolektif. Pada waktu ujian akan datang, umumnya semangat kompetisi antar individu itu akan muncul disertai ambisi pribadi agar dirinya bisa mendapat nilai tinggi. Atau bahasa ambisiusnya adalah lebih dari yang lainnya. Bukan kesadaran kolektif untuk saling mengajari teman yang belum bisa agar waktu ujian dapat bersama-sama melewati batas nilai minimum. Namun sayangnya, suasana kompetisi antar individu lebih dominan di setiap strata pendidikan. Semakin tinggi akan semakin individualis dan egois. Ketika sampai pada puncaknya, ambisi akan menerobos etika, moral, dan sumpah yang sudah diucapkan. Lalu, salah satu buahnya adalah jadi maling hak rakyat. Jadi, kalau pertanyaannya adalah, kalau ada koruptor kena OTT, apa yang harus dikutuk? Ya nggak ada lah. Mengutuk hanya opsi terakhir ketika manusia sudah kehilangan daya dan semangat. Selagi sebuah sistem masih dapat diperbaiki, kenapa harus dikutuk?